Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang konsep-konsep politik dan etika politik oposisi. Namun sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nurmutia Arfa, NIM 19470400002 dari kelas M81, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Makassar. Teman-teman, yuk kita masuk materinya. Konsep politik yang terdiri atas kekuasaan, kedaulatan, kontrak sosial, negara, pemerintah, legitimasi, oposisi, sistem politik, demokrasi, pemilihan umum, partai politik, desentralisasi, persamaan, demonstrasi, hak asasi manusia, dan yang terakhir voting. Yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain sedemikian rupa sehingga dapat menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Kedua, kedaulatan yang dapat dibedakan menjadi dua, yakni dilihat dari hukum tata negara dan dilihat dari hukum internasional. Yang ketiga, kontrol sosial yang mengacu pada pengaturan tingkah laku manusia oleh kekuatan sosial yang dilakukan di luar pemerintahan. Empat, negara yang mengacu pada bentuk pemerintahan sipil yang khususnya berkembang seperti di Eropa sejak abad ke-16. Yang kelima, pemerintah. Pemerintah bisa dibedakan atas 4 pengertian. Kalian bisa baca yang ada di layar ya teman-teman. Yang keenam, legitimasi, yang mengacu pada keterangan yang mengesahkan atau membenarkan. Yang ketujuh adalah oposisi, yang mengacu pada kelompok atau partai penentang terhadap pemerintah resmi yang mengkritik pendapat maupun kebijaksanaan politik. Yang kedelapan adalah sistem politik, yang mengacu pada semua proses dan institusi yang mengakibatkan pembuatan kebijakan publik. Yang kesembilan, demokrasi, yang merupakan sistem pemerintahan segenap rakyat yang turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya. Yang ke-10 adalah pemilihan umum, yaitu suatu kegiatan politik baik untuk memilih atau menentukan dewan legislatif maupun eksekutif. Yang ke-11, partai politik, yang mengacu pada sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil. Yang ke-12, desentralisasi. Yang ke-13, persamaan. Di dalam ilmu matematika, persamaan memiliki makna sebuah hubungan yang kompleks. Yang ke-14, demonstrasi,
yang secara umum memperlihatkan, namun dalam ilmu politik merupakan tindakan sekelompok orang yang secara bersama-sama untuk menunjukkan dukungan. 15. Hak asasi manusia, yakni hak-hak yang dimiliki oleh semua orang sesuai kondisi yang manusiawi. Dan yang terakhir adalah voting, yakni pemungutan suara yang merujuk pada suatu instrumen untuk mengekspresikan pilihan partai atau calon. Selanjutnya, kita membahas mengenai teori-teori dalam politik, yakni ada 5 teori dalam politik. Yang pertama, teori politik kekuasaan Nichols, teori negara yang berdaulat Jane Bodin, teori kekuasaan negara yang terbatas John Locke, dan juga ada teori pemisahan kekuasaan Baron de Montesquieu dan teori hak pemilihan legal Robert Nozick. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etika politik oposisi, oposisi dan demokrasi yang terdiri atas validilisme, rasionalitas, dan alienasi politik. Yang terakhir adalah pelembagaan oposisi yang terdiri atas pola kekuasaan, tugas ganda oposisi, konstitusionalisme, dan etika parlementarian. Nah teman-teman, di akhir video kali ini jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.